Pernahkah Anda merasa dikhianati oleh orang yang paling Anda percaya? Ketika kecurigaan menggerogoti jiwa dan Anda siap menghadapi kenyataan terburuk. Namun, bagaimana jika kebenaran yang terungkap jauh lebih rumit dan mengejutkan daripada perselingkuhan? Inilah kisah Citra, seorang gadis yang mencari bukti perselingkuhan calon suaminya, tetapi justru menemukan kepingan masa lalu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan emosional yang penuh liku. Citra adalah seorang penjahit muda di kota kecil Cimahi, hidup sederhana bersama ibunya, Ibu Ratna. Masa lalunya diwarnai oleh cinta pertama yang tragis dengan Bima, sahabat masa kecilnya yang meninggal dunia sesaat sebelum pernikahan mereka. Duka itu membekas dalam, membuatnya menutup hati selama setahun penuh. Hingga Rian datang ke dalam hidupnya. Rian, seorang manajer hotel yang baik hati dan sabar, berhasil menembus dinding pertahanan Citra. Mereka jatuh cinta dan merencanakan pernikahan. Namun, beberapa bulan menjelang hari bahagia itu, Rian mulai berubah. Ia sering pergi diam-diam ke rumah tua milik nenek Citra yang sudah lama tak berpenghuni dengan alasan mempersiapkan rumah itu untuk mereka tinggali. Tapi gelagatnya yang aneh dan penuh rahasia menumbuhkan benih kecurigaan di hati Citra. Ia yakin Rian menyembunyikan sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang. Aula sekolah menengah atas, SMA, riuh rendah dengan tawa dan musik. Hari itu adalah hari perpisahan. Para siswa menerima ijazah mereka. Gadis-gadis tampil menawan dalam balutan kebaya modern dan gaun malam yang berkilauan. Hanya Citra yang merasa sedikit canggung. Gaun yang ia kenakan adalah hasil karyanya sendiri, dijahit dengan mesin jahit tua milik ibunya. Modelnya sederhana, kainnya pun tak semahal milik teman-temannya. Cantik memang, tapi terasa terlalu bersahaja untuk pesta semegah ini. Untungnya, sang ibu, seorang penata rambut, berhasil menyulap rambutnya menjadi sanggul yang anggun. Ketika namanya dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan siswa berprestasi, jantung Citra berdebar kencang. Ia takut teman-temannya akan menertawakan penampilannya yang sederhana. Dan benar saja, dari sudut matanya ia bisa melihat beberapa gadis berbisik sambil melirik sinis. Lihat deh, si Citra, beli baju bagus saja tidak mampu. Kasihan sekali, bisik salah satu dari mereka. Cukup keras untuk didengar Bima yang duduk di barisan belakang. Bima mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras mendengar ejekan itu. Ia tidak pernah suka melihat Citra direndahkan. Sementara itu, di atas panggung, kepala sekolah menyerahkan ijazah dan medali kepada Citra. Selamat Citra, kamu adalah kebanggaan sekolah ini. Teruslah berkarya, dan jangan pernah minder, ujar ibu kepala sekolah dengan senyum hangat. Kata-kata itu seolah menjadi tameng bagi Citra. Ia tersenyum, kali ini dengan tulus. Tepuk tangan membahana di seluruh aula, dan yang paling kencang tentu saja adalah Bima. Citra, kamu hebat, teriaknya tanpa malu. Malam itu, di acara puncak, Bima tidak pernah melepaskan genggaman tangannya dari Citra. Ia mengajaknya menari, menolak semua ajakan dari gadis-gadis lain yang terang-terangan menggodanya. Mereka sudah seperti itu sejak kelas 4 sekolah dasar. Dua kutub yang berbeda namun saling melengkapi. Citra yang pendiam dan Bima yang pemberani. Takdir seolah telah menuliskan kisah mereka sejak awal, dan semua orang di sekitar mereka percaya bahwa mereka berjodoh. Citra tumbuh dalam keluarga yang pas-pasan. Ibunya, Ibu Ratna, adalah orang tua tunggal yang bekerja keras di salon kecil miliknya. Tentang ayahnya, Citra tidak pernah tahu. Ibunya selalu bilang ayahnya sudah lama meninggal. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di gang sempit. Ibu Ratna membanting tulang dari pagi hingga malam, memastikan Citra tidak pernah kekurangan. Meski begitu, Citra tidak pernah punya mainan mahal atau gawai terbaru seperti teman-temannya. Ia anak yang pengertian, tak pernah menuntut lebih karena tahu betapa berat beban di pundak ibunya. Di sekolah dasar, tubuhnya yang kecil dan sifatnya yang pendiam sering membuatnya jadi sasaran perundungan. Ia hanya bisa menangis dalam diam, memendam semua rasa sakitnya sendiri. Sekolah terasa seperti neraka baginya. Namun, semua berubah di kelas 4, ketika seorang murid baru bernama Bima masuk ke kelasnya. Bima, yang baru pindah dari kota lain, tanpa ragu memilih duduk di bangku kosong di sebelah Citra. "Hai, boleh aku duduk di sini?" tanya Bima dengan senyum lebar. Citra,
yang terbiasa diabaikan, hanya bisa mengangguk kaget. "Tentu, namaku Citra," jawabnya pelan. Saat itu juga, teman-teman sekelas mulai berbisik. "Jangan duduk sama dia, Bima. Dia itu aneh, kuper, tidak punya teman," kata salah satu anak laki-laki. Citra menundukkan kepalanya, wajahnya memerah karena malu dan sakit hati. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu, tapi rasanya sangat memalukan di depan anak baru. Ia yakin Bima akan segera pindah bangku. Namun, di luar dugaan, Bima justru menatap tajam ke arah anak laki-laki itu. "Memangnya kenapa? Justru kalian yang aneh, suka mengganggu anak perempuan. Aku akan duduk dengan Citra, dan kalau ada yang berani mengganggunya lagi, kalian akan berhadapan denganku," ancamnya. Anehnya, semua langsung terdiam. Sejak saat itu, Bima menjadi pelindungnya, sahabat terbaiknya. Mereka tak terpisahkan. Bima, yang jago bela diri, memastikan tidak ada lagi yang berani mengusik Citra. Persahabatan mereka tumbuh seiring waktu. Mereka pulang dan pergi sekolah bersama, mengerjakan PR bersama, dan berbagi semua rahasia. Orang tua mereka pun sudah sangat akrab dan merestui hubungan anak-anaknya. Mereka yakin Citra dan Bima ditakdirkan untuk bersama. Saat remaja, perasaan mereka berubah menjadi cinta. Bima yang dulu melindunginya sebagai sahabat, kini menatapnya dengan pandangan yang berbeda, penuh damba. Citra pun menerima cinta Bima sebagai sesuatu yang wajar dan seharusnya terjadi. Mereka sudah bersama begitu lama. Namun, di balik semua itu, Citra sadar mereka punya kepribadian yang sangat berbeda. Bima adalah pribadi yang berapi-api, penuh semangat, dan memimpikan petualangan. Ia ingin menjadi pilot dan menjelajahi dunia. Sedangkan Citra adalah gadis rumahan yang tenang, menyukai kedamaian, dan sedikit takut pada perubahan. Perbedaan itu tidak terasa saat mereka masih di sekolah, tapi mulai menciptakan jarak ketika mereka lulus. Selepas SMA, Bima berhasil lolos seleksi di Sekolah Tinggi Penerbangan di Bandung. Mimpinya untuk terbang semakin dekat. Ia mengajak Citra untuk ikut kuliah di Bandung, tapi Ibu Ratna tidak setuju. "Nak, kita tidak punya cukup uang untuk biaya hidup dan kuliahmu di kota besar. Masuk saja ke SMK Tata Busana. Di sini, kamu kan pintar menjahit," kata ibunya dengan berat hati. Citra sedih, tapi ia mengerti. Kota besar memang terasa menakutkan baginya. Perpisahan mereka di terminal bus terasa begitu berat. Keduanya berpelukan erat, seolah tak ingin melepaskan. "Kamu tunggu aku, ya? Jangan lirik laki-laki lain. Aku ini pencemburu berat," kata Bima setengah mengancam. Citra menatap mata Bima dalam-dalam. "Hanya kamu yang aku cinta. Orang tua kita juga sudah setuju kita akan menikah setelah lulus. Cepatlah pulang," bisiknya. Bima pun pergi, membawa separuh hati Citra bersamanya. Awalnya mereka masih berkomunikasi setiap hari. Bima dengan antusias menceritakan kehidupan barunya di kota besar yang gemerlap. Namun, waktu dan jarak perlahan mengikis kedekatan mereka. Dunia Bima semakin luas. Ia punya banyak teman baru, sering pergi ke berbagai tempat, dan sibuk dengan pendidikannya. Di sisi lain, dunia Citra tetap sama. Ia belajar dengan tekun di sekolah jahitnya, dan jarang keluar rumah. Tak ada cerita baru yang bisa ia bagikan pada Bima. Percakapan mereka menjadi semakin jarang dan hambar. Benang tak kasat mata yang dulu mengikat mereka dengan erat, kini terasa semakin rapuh. Jika bukan karena orang tua mereka yang terus mengingatkan, mungkin hubungan mereka sudah kandas. "Citra, Bima itu laki-laki baik. Kamu harus sabar. Sebentar lagi kalian akan menikah," ujar Ibu Ratna, mencoba menguatkan. Di Bandung, orang tua Bima juga menasihati putranya. "Jangan sia-siakan Citra, nak. Dia gadis yang setia. Setelah lulus, kalian harus segera menikah." Mereka didorong oleh harapan keluarga, bukan lagi oleh api cinta yang dulu membara. Beberapa bulan sebelum kelulusan, Bima pulang untuk membicarakan persiapan pernikahan. Namun, pertemuan itu terasa canggung. Bima memeluk dan menciumnya, tapi terasa hampa, seperti sebuah kewajiban. "Tinggal 3 bulan lagi, Cit. Orang tua sudah tidak sabar. Kita harus mulai persiapan," katanya datar. Lalu, ia mengatakan sesuatu yang membuat hati Citra membeku. "Kita akan segera menikah, tapi kita belum pernah intim. Bagaimana kalau kita tidak cocok? Aku sudah sangat merindukanmu." Citra mendorongnya pelan. "Tidak, Bima. Jangan sekarang. Aku mencintaimu, tapi aku tidak mau seperti ini.
Apa maksudmu tidak cocok? Apa kamu sudah punya perbandingan lain di sana? Tanyanya dengan suara bergetar. Bima langsung tersulut emosi. Kenapa jadi menuduh? Kamu ini membosankan sekali. Hidup itu harus dinikmati, bentaknya. Pertengkaran itu berakhir dengan keheningan yang menyakitkan. Mereka memang berbaikan, tapi luka itu membekas. Citra mulai ragu, apakah ia benar-benar ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan Bima? Persiapan pernikahan tetap berjalan, dimotori oleh kedua orang tua yang bersemangat. Mereka sibuk memilih gedung, menyusun daftar tamu, dan menentukan menu catering. Bima membawa Citra ke Bandung untuk memilih gaun pengantin. Di sebuah butik mewah, Citra mencoba beberapa gaun. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, merasa seperti orang asing. Gaun-gaun itu indah, tapi harganya selangit. Bima, yang bosan menunggu, masuk ke ruang pas. "Wow, gaun itu sempurna. Kita ambil yang ini," serunya. Citra panik. "Keluar Bima, jangan lihat. Ini pamali, nanti pernikahan kita kenapa-kenapa," katanya. Bima hanya tertawa. "Kamu ini kuno sekali. Ini abad ke-21. Kita ambil gaun ini. Titik," katanya sambil memeluk Citra. Meski semua tampak berjalan sesuai rencana, hati Citra dipenuhi kegelisahan. Seminggu sebelum hari H, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Bima berlari menjauh darinya di padang ilalang yang luas, melambaikan tangan seolah mengucapkan selamat tinggal. Citra berusaha mengejarnya, tapi tak pernah bisa. Citra terbangun dengan perasaan cemas yang luar biasa. Hal pertama yang ia lakukan adalah menelepon Bima, ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Namun, ponsel Bima tidak aktif. "Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan." Pesan itu terus berulang. Ini aneh, Bima tidak pernah mematikan ponselnya. Rasa panik menjalari tubuhnya. "Bu, telepon Bima tidak aktif. Perasaanku tidak enak, Bu. Mimpi semalam." Adunya pada ibunya. Ibu Ratna mencoba menenangkannya. "Tenang, Nak. Mungkin baterainya habis. Jangan terlalu dipikirkan." Tapi firasat buruk Citra semakin kuat. Keesokan paginya, jeritan histeris dari rumah sebelah memecah keheningan. Itu suara ibu Bima. "Anakku, Bimaku sudah tiada." Berita itu menyebar secepat kilat. Bima meninggal secara tragis. Ia tenggelam di sungai saat berusaha menyelamatkan seorang anak kecil. Ia berhasil mendorong anak itu ke tepi, tapi kakinya kram dan ia terseret arus deras. Dunia Citra runtuh seketika. Citra tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia menangis siang dan malam, merobek gaun pengantinnya sambil menjerit. "Ini semua karena gaun sialan ini salahku," teriaknya histeris. Di pemakaman, semua orang menatapnya dengan iba. Pengantin yang kehilangan calon suaminya seminggu sebelum pernikahan. Setelah kematian Bima, Citra menjadi pribadi yang lebih tertutup. Selama setahun penuh, ia hanya hidup antara rumah dan tempat kerjanya di sebuah butik kecil. Malam-malamnya dihabiskan dengan memandangi foto-foto lama mereka. Foto saat mereka tertawa sambil makan semangka. Foto saat mereka berkemah bersama teman-teman. Setiap kenangan adalah sayatan baru di hatinya. "Tuhan, kenapa secepat ini?" Isaknya dalam sepi. Ia merasa hidupnya telah berakhir bersamaan dengan napas terakhir Bima. Warna-warni dunia seakan memudar, menyisakan kelabu yang pekat dan dingin. Harapan dan mimpi masa depan terkubur bersamanya di liang lahat. Suatu pagi, saat bergegas ke tempat kerja, Citra yang sedang melamun tidak sengaja menabrak seorang pria. Pria itu, yang berpakaian rapi dan beraroma parfum mahal, menjatuhkan map kulit yang dipegangnya. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan di trotoar. "Oh, maafkan saya, Mas. Saya tidak sengaja," ucap Citra, panik. Ia segera berjongkok membantu memunguti kertas-kertas itu. Pria itu tidak marah, sebaliknya ia tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, Mbak. Saya juga yang salah jalan tidak lihat-lihat," katanya sambil menatap Citra dengan lekat. "Perkenalkan, saya Rian, manajer hotel di ujung jalan itu." Citra merasa pipinya memanas. "Saya Citra," jawabnya singkat. Mbak Citra kelihatannya sedang sedih. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Rian dengan tulus. Pertanyaan itu membuat Citra terkejut. "Tidak ada, Mas. Maaf, saya harus pergi." Tanpa menunggu jawaban, Citra bergegas pergi, meninggalkan Rian yang masih menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Beberapa hari kemudian, saat Citra pulang kerja, sebuah suara memanggil namanya.
Ternyata itu Rian. Ia berdiri di depan butik sambil memegang sebuket kecil bunga mawar. Untuk Mbak Citra supaya lebih ceria, katanya sambil tersenyum. Citra tertegun. Terima kasih, tapi bagaimana Mas tahu saya kerja di sini? Tanyanya heran. Rian tertawa kecil. Kota ini tidak terlalu besar, Mbak. Saya bertanya-tanya sedikit. Oh ya, saya mau ajak nonton film baru di Bandung, lusa. Saya sudah beli 2 tiket. Mau, ya? Ajaknya penuh harap. Citra ragu. Saya tidak tahu, Mas. Kita kan baru kenal. Rian tidak menyerah. Kalau begitu kita kenalan sambil minum kopi sekarang. Saya tidak akan memaksa, tapi saya benar-benar ingin mengenal Mbak lebih jauh. Ada sesuatu yang istimewa dari diri Mbak. Ajakannya begitu tulus, membuat Citra tak tega menolak. Ia pikir, secangkir kopi tak akan mengubah apa-apa. Namun, ia salah besar. Setengah jam yang direncanakan berubah menjadi 4 jam. Mereka mengobrol tanpa henti, seolah sudah saling mengenal sejak lama. Ternyata mereka punya banyak kesamaan, selera musik, film, bahkan penulis favorit yang sama. Rian bercerita bahwa ia tahu tentang duka yang dialami Citra. Hidup harus terus berjalan, Citra. Kamu berhak untuk bahagia lagi, katanya lembut. Tentang dirinya sendiri, Rian tidak banyak bicara. Ia hanya menyebut bahwa orang tuanya sudah lama meninggal. Citra tidak ingin mendesak, ia sendiri enggan mengorek masa lalu. Saat berpisah, Rian menggenggam tangan Citra. Jadi, kita jadi nonton? Tanyanya lagi. Kali ini Citra mengangguk tanpa ragu. Iya, kita pergi. Malam itu untuk pertama kalinya setelah setahun, Citra pulang dengan senyum di wajahnya. Ibunya, Ibu Ratna, sampai terheran-heran melihat putrinya yang kembali ceria sambil membawa buket bunga. Bu, hari ini aku kenalan dengan pria yang sangat baik. Cerita Citra dengan antusias. Ibu Ratna memeluk putrinya erat. Syukurlah nak, akhirnya ibu bisa lihat senyummu lagi. Siapa dia? Tanyanya. Namanya Rian, dia manajer hotel. Dia mengajakku nonton di Bandung, Bu. Tapi aku ragu. Apa kata orang nanti? Aku kan baru setahun ditinggal Bima. Ujar Citra, raut wajahnya kembali muram. Ia masih merasa terikat pada janji masa kecilnya dengan Bima. Ia merasa seolah mengkhianati mendiang kekasihnya. Ibu Ratna menghela napas. Dengar, nak. Kematian Bima adalah duka kita semua. Tapi itu bukan berarti kamu harus mengubur dirimu hidup-hidup. Kamu masih muda. Pergilah, nikmati hidupmu. Ibu yakin Bima di sana juga ingin melihatmu bahagia. Simpan kenangan tentangnya di hatimu, tapi buka lembaran baru untuk hidupmu. Nasihat ibunya menguatkan hati Citra. Ia sadar, ia tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Sejak hari itu, Citra seolah terlahir kembali. Hubungan mereka dengan Rian berkembang pesat. Rian adalah pria yang sabar, penuh perhatian, dan selalu punya cara untuk membuat Citra tertawa. Api cinta di antara mereka menyala dengan cepat dan terang. Awalnya, Citra sedikit minder dengan kondisi keluarganya yang sederhana. Ia ragu untuk mengajak Rian ke rumah kontrakannya yang sempit. Suatu sore, saat Rian sedang menunggu Citra di depan gang, Ibu Ratna yang baru pulang kerja menyapanya lebih dulu. Mas Rian ya, jangan di luar, ayo masuk, kita ngobrol sambil minum teh, ajak Ibu Ratna ramah. Rian terlihat sangat senang. Terima kasih Bu, saya sebenarnya sudah lama ingin main, tapi takut Citra tidak berkenan. Sejak itu Rian menjadi sering berkunjung. Ia tidak pernah mempermasalahkan kondisi rumah mereka. Ia bahkan sering membantu pekerjaan laki-laki yang ada di rumah, seperti memperbaiki genteng bocor atau keran air yang rusak. Ibu Ratna sangat menyukai Rian. Ia melihat ketulusan di mata pria itu. Ia melihat cara Rian memandang putrinya, penuh cinta dan kekaguman. Tak lama kemudian, Rian melamar Citra. Mereka merencanakan pernikahan yang sederhana. Citra telah belajar dari pengalaman pahitnya dengan Bima. Ia tidak mau lagi menunda kebahagiaan. Namun, satu masalah muncul, di mana mereka akan tinggal setelah menikah. Tinggal bertiga di kontrakan sempit tentu bukan pilihan yang baik. Saat itulah Citra teringat sesuatu. Rian, ibu punya rumah peninggalan nenek di desa sebelah. Sudah lama kosong. Mungkin kita bisa merenovasinya dan tinggal di sana. Coba kamu lihat dulu. Ini kuncinya. Usul Citra. Rian awalnya tampak skeptis. Rumah yang sudah lama kosong biasanya kondisinya parah, Cit. Tapi baiklah, akan aku lihat. Anehnya, setelah mengunjungi rumah itu, Rian justru tampak sangat bersemangat. Ia mulai sering pergi ke sana sendirian. Awalnya, Citra senang melihat antusiasme Rian.
Ia membayangkan mereka akan membangun istana kecil mereka di sana. Namun, lama-kelamaan ia mulai merasakan ada yang aneh. Rian menjadi lebih tertutup dan gugup. Ia sering pulang larut malam dengan alasan sibuk mengurus rumah itu. Tapi tidak ada perkembangan renovasi yang berarti. Kadang Rian bahkan tidak pulang, dengan alasan menginap di sana untuk berjaga. Hati Citra kembali diselimuti kegelisahan. Ia mencoba berbicara dengan Rian, tapi Rian selalu mengelak atau marah, menuduhnya tidak percaya. Kecurigaan yang mengerikan mulai merayap di benaknya. Ia yakin Rian berselingkuh. Ia yakin Rian menggunakan rumah itu sebagai tempat bertemu dengan wanita lain. Pikiran itu menyiksanya, membuatnya menangis setiap malam. Kenapa nasibku seperti ini? Setiap kali menjelang pernikahan selalu ada masalah. Apa aku ini dikutuk? Ratapnya dalam hati. Citra tidak tahan lagi. Ia harus tahu kebenarannya. Suatu malam, setelah Rian pergi dengan alasan yang sama, Citra menyusun sebuah rencana. Ia akan memergoki Rian. Ia akan datang ke rumah itu dan melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Ia sudah siap untuk kemungkinan terburuk, untuk melihat hatinya hancur berkeping-keping untuk kedua kalinya. Ia sudah membayangkan akan menemukan Rian bersama wanita lain, tertawa bahagia di atas penderitaannya. Amarah dan rasa sakit memberinya kekuatan. Aku tidak akan diam saja kali ini. Aku harus menghadapinya, tekadnya. Esok siangnya, ia izin pulang lebih awal dari tempat kerjanya. Dengan jantung berdebar kencang, ia naik angkutan umum menuju desa tempat rumah neneknya berada. Setiap meter yang ditempuh terasa seperti satu langkah lebih dekat menuju kehancuran. Dari kejauhan, ia bisa melihat mobil Rian terparkir di depan rumah tua itu. Hatinya mencelos. Bagus, berarti dia sudah di sini. Pembohong, umpatnya dalam hati. Rasa marah mengalahkan rasa takutnya. Tanpa ragu, ia membuka gerbang yang tak terkunci dan berjalan menuju pintu depan. Dengan sekali sentakan, ia membuka pintu rumah yang reot itu. Bau apek dan lembab langsung menyergapnya. Kondisi di dalam rumah masih sama seperti dulu, berantakan dan penuh debu. Tapi anehnya, ada aroma masakan, seperti bau sup hangat. Dari arah kamar tidur, Rian muncul dengan sebuah sendok di tangannya. Wajahnya pucat pasi saat melihat Citra. Ia mundur beberapa langkah, tergagap. Citra, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu seharusnya bekerja? Tanyanya, panik. Citra mendorongnya kasar. Tidak usah banyak alasan. Di mana dia? Di mana perempuan itu? Aku mau lihat wajahnya. Teriak Citra, matanya nanar mencari-cari. Tanpa menunggu jawaban Rian, Citra langsung menerobos masuk ke dalam kamar tidur. Ia sudah siap melihat pemandangan yang akan menghancurkan hatinya. Tapi, apa yang ia lihat di dalam kamar membuatnya terdiam membisu. Bukan seorang wanita cantik yang ada di sana. Di atas ranjang tua, terbaring seorang laki-laki tua yang sangat kurus dan lemah. Wajah dan tangannya penuh dengan luka bakar dan koreng. Ia mengerang kesakitan. Citra terperangah. Rian, siapa dia? Kenapa dia ada di rumah ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Rian, dengan wajah pucat dan penuh rasa bersalah, akhirnya mulai menjelaskan semuanya. Dia ayahku Citra. Namanya Hartono. Hati Citra seakan berhenti berdetak. Ayah? Bukankah Rian bilang orang tuanya sudah meninggal? Kebingungan dan rasa bersalah menyelimuti dirinya. Aku juga mengira dia sudah meninggal. Lanjut Rian pelan. Beberapa waktu lalu dia tiba-tiba muncul di depan hotel, menungguku. Kondisinya sangat mengenaskan. Awalnya aku tidak percaya, tapi dia menunjukkan dokumen-dokumen lama. Dia memang ayahku, ayah angkatku. Dulu dia yang mengadopsiku dari panti asuhan. Rian menunduk, tak berani menatap Citra. Dia baru saja keluar dari penjara. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak mungkin membiarkannya di jalanan. Jadi, aku membawanya ke sini. Merawatnya diam-diam. Aku takut memberitahumu, Cit. Aku malu. Aku takut kamu akan jijik dan meninggalkanku karena punya calon ayah mertua seorang mantan narapidana dan gelandangan. Maafkan aku sudah berbohong. Air mata mulai mengalir di pipi Citra. Bukan air mata kemarahan, tapi air mata penyesalan dan haru. Seharusnya aku yang minta maaf, Rian. Aku sudah berpikiran buruk tentangmu. Citra mendekati ranjang itu. Pria tua itu tampak sangat menderita. Pakaiannya compang-camping, rambutnya gimbal dan kotor. Hatinya terasa sakit melihat kondisi manusia yang begitu terpuruk.
Tanpa berpikir panjang, Citra menyingsingkan lengan bajunya. "Rian, kita tidak bisa membiarkannya seperti ini. Kita harus membersihkannya. Ambil air hangat dan sabun. Tubuh yang bersih akan membuat luka-lukanya lebih cepat sembuh." Rian menatapnya dengan tak percaya. "Kamu mau membantuku?" tanyanya. Citra mengangguk mantap. "Dia ayahmu, berarti dia juga akan menjadi ayahku. Ayo, jangan diam saja." Selama beberapa jam, mereka berdua bekerja sama merawat Pak Hartono. Mereka memandikannya, mengganti pakaiannya dengan yang bersih, dan memberinya makan. Setelah dirawat, pria tua itu terlihat jauh lebih baik. Ia tertidur pulas, napasnya lebih teratur. Citra lalu menatap Rian. "Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Mulai besok kita pindah ke sini, kita rawat dia bersama." Rian hampir menangis karena terharu. "Tapi, Cit, kondisi rumah ini, pernikahan kita," potongnya. Citra tersenyum. "Pernikahan bisa ditunda, tapi nyawa manusia tidak. Uang sewa kontrakan lebih baik kita pakai untuk renovasi rumah ini pelan-pelan. Yang terpenting sekarang adalah kesehatan ayahmu." Rian memeluk Citra erat. "Terima kasih sayang. Terima kasih. Aku pikir kamu akan meninggalkanku. Aku benar-benar mencintaimu." Sejak hari itu mereka tinggal di rumah tua itu. Awalnya sulit, tanpa kemewahan dan fasilitas modern. Tapi kesulitan itu justru membuat ikatan mereka semakin kuat. Berkat perawatan Citra dan Rian, kondisi Pak Hartono membaik dengan cepat. Suatu malam setelah makan malam, Pak Hartono memutuskan untuk menceritakan semua kisah hidupnya. Ia tidak ingin ada lagi rahasia di antara mereka. Ia ingin mereka tahu siapa dirinya sebenarnya. "Aku tidak selalu seperti ini," mulai Pak Hartono. "Dulu aku seorang pengusaha sukses. Aku membangun bisnisku dari nol. Tapi di usia 35, aku sadar aku tidak punya apa-apa selain uang. Aku kesepian." Ia lalu bercerita tentang pertemuannya dengan Dewi, seorang gadis muda yang sangat cantik. Ia jatuh cinta dan menikahinya, mengabaikan peringatan teman-temannya bahwa Dewi hanya mengincar hartanya. Setelah menikah, sifat asli Dewi terungkap. Ia hanya peduli pada kemewahan. Pukulan terbesar bagi Hartono adalah ketika dokter memvonisnya tidak bisa memiliki anak. Dewi semakin menjauh. Dalam keputusasaannya, Hartono memutuskan untuk mengadopsi anak. Di sebuah panti asuhan, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki kecil yang cerdas dan pemberani. Anak itu adalah Rian. "Kamu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku, Nak," kata Pak Hartono sambil menatap Rian. Namun, Dewi membenci Rian. Ia mulai berselingkuh secara terang-terangan dengan Aditya, sahabat sekaligus rekan bisnis Hartono. Puncaknya, Aditya dan Dewi menipunya hingga seluruh bisnisnya bangkrut. Hartono yang kalap dan hancur, berkelahi dengan Aditya. Dalam perkelahian itu, tanpa sengaja ia membuat Aditya tewas. "Aku dipenjara bertahun-tahun, dan kamu, Nak, harus kembali ke panti asuhan. Itulah penyesalan terbesarku," isak Pak Hartono. Setelah bebas, ia tak bisa menyesuaikan diri dengan dunia luar. Ia jatuh dalam kemiskinan dan alkohol, hingga akhirnya menjadi gelandangan. "Aku merasa akan segera mati. Satu-satunya keinginanku sebelum mati adalah bertemu denganmu dan meminta maaf," katanya sambil terisak. Rian dan Citra memeluknya erat. "Ayah tidak perlu minta maaf. Semua sudah berlalu. Sekarang kita mulai hidup baru bersama," kata Rian. Malam itu, semua beban masa lalu terangkat dari pundak mereka. Beberapa minggu kemudian, kehidupan mereka mulai tertata. Pak Hartono semakin sehat dan ceria. Rumah tua itu pun mulai mereka renovasi sedikit demi sedikit. Suatu sore, Citra menatap Rian dengan tatapan misterius. "Rian, tadi ayahmu bilang sebentar lagi akan menimang cucu. Kamu tahu sesuatu yang aku tidak tahu?" godanya. Rian tampak bingung. "Maksudmu? Aku tidak mengerti." Citra tertawa. "Aku hamil, Rian. Aku mau memberimu kejutan, tapi sepertinya ayahmu punya firasat lebih kuat." Wajah Rian langsung berseri-seri. Ia mengangkat Citra dan memutarnya. "Aku akan jadi ayah. Ini berita terbaik," serunya. Mereka memutuskan untuk segera menikah. Sebelum hari pernikahan, mereka mengundang Ibu Ratna untuk makan malam, untuk mengenalkannya pada calon besannya. Ibu Ratna datang membawa berbagai macam masakan. Saat ia sedang menata makanan di meja, Pak Hartono keluar dari kamar untuk menyambutnya. "Selamat malam, Bu. Saya Hartono,
ayah dari Rian. Saat Ibu Ratna berbalik dan melihat wajah Pak Hartono, piring yang dipegangnya jatuh berderai ke lantai. Wajahnya pucat pasi, dan ia langsung jatuh pingsan. Citra dan Rian panik. Sementara mereka berusaha menyadarkan Ibu Ratna, Pak Hartono berdiri mematung, wajahnya tak kalah pucat. "Ratna, tidak mungkin," bisiknya. Setelah sadar, Ibu Ratna menatap Pak Hartono dengan mata berkaca-kaca. "Kalian berdua, bagaimana bisa?" ucapnya lirih. Citra bingung. "Ibu kenal dengan Pak Hartono?" Ibu Ratna menghela napas panjang, lalu sebuah rahasia besar yang ia simpan puluhan tahun akhirnya terungkap. "Dia bukan hanya calon besanmu, Nak. Dia adalah ayah kandungmu." Dunia Citra seakan berputar. Ternyata di masa muda ibunya dan Hartono adalah sepasang kekasih. Namun karena sebuah pertengkaran hebat, ibunya pergi tanpa memberitahu bahwa ia sedang mengandung. Kenyataan itu mengejutkan semua orang. Rian dan Citra ternyata adalah saudara tiri. Untungnya mereka tidak memiliki hubungan darah, sehingga pernikahan mereka tetap bisa dilangsungkan. Pernikahan mereka akhirnya digelar dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Di tengah pesta, Citra melihat ayahnya dan ibunya berdansa dengan canggung, seperti dua remaja yang baru jatuh cinta. Cinta lama mereka yang terkubur puluhan tahun, kini bersemi kembali. Setahun kemudian, Citra telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Suatu hari saat berziarah ke makam Bima, ia bertemu dengan Ibu Bima. Wanita paruh baya itu memeluk Citra. "Aku dengar kamu sudah bahagia, Nak. Aku ikut senang. Bolehkah aku meminta satu hal? Namai putramu seperti anakku, agar kenangannya tetap hidup," pintanya. Citra mengangguk haru. "Tentu, Tante. Namanya adalah Bima." Sore itu saat ia duduk di teras rumah sambil memandangi suaminya, ayahnya, ibunya, dan putranya yang bermain bersama, Citra merasa begitu damai. Ia telah melalui badai yang begitu besar, namun kini ia menemukan pelabuhannya yang sejati. Malam itu, di teras rumah yang kini terasa hangat dan penuh kehidupan, Citra memandangi keluarganya. Rian sedang menggendong Bima kecil, menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara sumbang yang justru terdengar merdu di telinga Citra. Di sudut lain, Pak Hartono dan Ibu Ratna duduk berdampingan, mengobrol pelan sambil menyeruput teh hangat. Tawa kecil mereka sesekali terdengar, mengisi keheningan malam dengan melodi kebahagiaan yang telah lama hilang. Citra mengelus perutnya yang kembali membuncit, hadiah tak terduga lainnya dari Tuhan. Ia teringat kembali pada hari-hari kelam penuh curiga dan air mata. Ia teringat pada kemarahannya saat mendobrak pintu rumah ini. Siapa sangka, di balik pintu itu, takdir telah menyiapkan sebuah reuni, sebuah penyembuhan, dan sebuah keluarga utuh yang tidak pernah berani ia impikan. Benang takdir memang misterius, kadang terasa kusut dan menyakitkan, namun pada akhirnya akan membentuk sebuah pola yang indah. Ia tersenyum, merasakan kedamaian yang sempurna. Kisah Citra mengajarkan kita bahwa di balik setiap kecurigaan, mungkin tersimpan kebenaran yang jauh lebih dalam. Di balik setiap kehilangan, selalu ada harapan untuk sebuah awal yang baru. Takdir mempermainkan mereka, menghancurkan hati mereka, namun pada akhirnya menyatukan mereka dalam ikatan keluarga yang tak terduga. Sebuah rumah tua yang menjadi saksi bisu kemarahan, justru berubah menjadi tempat berseminya cinta dan pengampunan. Terima kasih telah menemani perjalanan emosional Citra hingga akhir. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran kami, dan bagikan cerita ini kepada teman-teman Anda. Tinggalkan juga komentar di bawah. Menurut Anda, apakah Anda akan melakukan hal yang sama seperti Citra jika berada di posisinya?